Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku bakalan nge-unboxing atau nge-review, nyobain lagi, yaitu iPhone XR yang aku beli di Shopee. Ada potongan yang harganya totalnya jadi 2.700.000 atau 2.800.000. Nah, kenapa mahal, Pak? Iya, ini tuh iPhone XR yang X-Inter tapi 128GB. Nah, ini video pembukaan aku di tahun 2025 ya. Nah, jadi kita nyobain juga nih, gimana iPhone XR di 2025. Apakah kira-kira masih worth it ya? Nah, ini bisa lihat ya, tapi ini tuh iPhone yang X-Inter ya. Disclaimer buat kalian, iPhone X-Inter sama iPhone yang iBox itu sama aja, bedanya X-Inter itu yang dari luar negeri. Nah, bedanya lagi kalau X-Inter kita beli yang kayak macam di Shopee gini, biasanya memang ada beberapa part yang dibongkar dan ada terus juga emailnya mungkin yang ditembak ya. Tapi ya resiko lah ya, namanya beli murah gitu ya. Untuk belakangnya bisa lihat iPhone XR 128GB. Karena menurut aku sekarang 64GB itu kecil banget. Padahal kok beli yang 64GB bisa jauh lebih murah ya, 2,5 juta, 2.600.000, 2.400.000 mungkin. iPhone XR Red 128GB, ini kotaknya udah pasti OEM. Nih aja di stikernya tuh bisa lihat nih. Masa lebih stikernya kemarin itu. Oke lah, kita langsung aja buka. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, ini dia iPhone-nya. Dapat chargernya memang sekecil ini ya. Wow, kecil banget lah chargernya. Outputnya 5W 1A. Saran aku kalau kalian beli ya jangan pakai charger ini. Minimal beli charger yang pihak ketiga lah, yang lebih awet ya. Bisa AOK, Anchor, atau bisa juga yang kayak macam punya aku nih, Baseus ya. Terus ini dapat headset ya. iPhone XR masih dapat headset sih. Nice, oke. Ini ya, ini chargernya ya, masih pakai Lightning. Bukan yang Type-C ya, Type-C iPhone 15. Nah, saran aku emang yang OEM-nya ini jangan dipakai, kecuali headsetnya. Kalau kalian mau pakai headsetnya juga nggak ada masalah ya. Karena ya namanya OEM kurang bagus coy. Mending beli charger yang pihak ketiga aja. Nah, oke. Ini dia handphonenya ya, iPhone XR tahun 2025. Wih, ini mulus banget coy kata gue ini. Oh, nggak goyang. Nah, terus di bawahnya sini biasa ada segel Uchiha ya. Nah, untuk handphonenya ini mulus banget ya, mungkin ini pasti diganti lah ya. Tombolnya aman, nih aman. HP-nya posisinya mati. Ini iPhone XR layarnya masih IPS sama kayak macam iPhone 11. Nice. Oke, jadi seperti ini. Lampu flash ini mulus banget sih. Pertama kita cek tombol-tombolnya aman, tombolnya aman, ini aman. Oke, atas, bawah oke, aman. Nice. Ya, SIM-nya juga warna merah, aman. Kita coba pasangin SIM-nya. Oke, nice. Oke, coba kita langsung hidupin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah hidup. Nah, bisa kalian lihat ya. Ini layarnya aku nggak tahu ini asli atau enggak, tapi kemungkinannya sih mungkin sih nggak asli. Terus ini bezel bawahnya kayaknya lebih tebal ya. Tapi hampir sama sih, tapi kok lebih tebal ya. Wow, nanti coba kita tanyain sama tokonya nih. Ini bawahnya lebih tebal ini. Ya, ini nggak simetris, lebih tebal bawahnya. Emang kalau dilihat sih kiri sama kanannya sama, atasnya sama, bawahnya agak lebih tebal sedikit. Jernihnya hampir sama. Terus untuk jaringannya langsung muncul tuh, LTE. Kalaupun ini memang udah gantian, tapi menurut aku secara tampilan ini tuh oke ya. Maksudnya hampir menyamain yang asli. Tapi bawahnya aja nih. Ini menurut aku pribadi ya, tapi coba nanti kalian komennya. Ini kayak lebih tebal gitu. Nah, di sini aku sedikit spill untuk layarnya, perbedaannya dibanding iPhone 15 ya. Sebenarnya jomplang banget sih iPhone XR sama iPhone 15 ya, jauh banget tuh bisa lihat ya. iPhone 15 yang aku pakai ini bawah, kiri, kanan, atasnya hampir sama ya. Hampir sama tuh, bisa lihat tuh. Hampir sama ya, kiri, kanan, bawah, atasnya ya. Nah, ini yang ini nih bawahnya tebel. Oke, udah kelar ya, kita setting-setting, bisa lihat. Nice. Ya, ada pembaruan di iOS 82. Nah, nanti kita coba aktifin. Nah, ini ya oke, WiFi dan seluler. Nah, misalnya lihat nih, umum. Nah, untuk mengenai ya iPhone XR versi iOS 18.1, untuk nomor modelnya CHA. CHA ini di mana ini? China kali. Wow, aku baru kali ini dapat nih. Biasanya LLA loh, ini CHA. CHA ini ternyata dari China ya. Udah aku cari di Google. Misalnya lihat nih, kapasitasnya 128GB, tersedia 115. Untuk kunci operatornya tidak ada pembatasan SIM, berarti nggak ada yang SIM yang dikunci, aman. Nah, untuk layarnya True Tone bisa nyala. Kalau misalnya nggak ada aktifin True Tone-nya, warnanya putih ya, bisa lihat tuh warnanya putih.
Kalau diaktifin turun-turunnya warnanya agak kuning-kuning gitu, tuh langsung berubah kayak agak kuning-kuning. Untuk baterai, kesehatan baterai di 97%. Ini memang layarnya masih 60Hz. Biasanya aku pakai handphone Android yang 120Hz. Ini berasa banget 60Hz-nya ya. Sama kayak iPhone 15. Nah, kalau lihat dari sini sih kayaknya belum ada yang diganti-ganti ya. Harusnya deh di sini nih dah muncul yang diganti-ganti ya. Nah, jadi tadi aku udah hapusin aplikasi yang nggak penting, terus aku install YouTube, aku pasang ke WiFi, aku masukin iCloud, dan bisa lihat baru ini aja belum main game panas banget nih. Dimana titik terpanasnya tadi itu? Sampai 41 derajat tuh. Nah, kita coba putar video di YouTube, bisa mentok sampai 2160 fps ya, HDR. Kita coba tes. Tuh bisa lihat ya untuk ketebalan layarnya. Yang bawahnya kayaknya lebih tebal sih. Tapi coba kalian komen aja apakah menurut aku aja nih ya. Oke, kita nonton video 4K mungkin 3 menit ya. Untuk menonton video 4K sih nggak panas-panas. 42 derajat coy. Speakernya besar, terus juga kayaknya nggak ori lagi bawaannya deh. Terus ini masih stereo ya, masih kiri kanan. Atas bawah hidup. Kita cek pakai AIDA 64, bisa lihat nih iPhone XR, chipsetnya Apple A12, 128GB, 6,1 inci, 12 megapiksel, WiFi, baterainya 60%, padahal di sini tuh 58%. Oke, udah pakai iOS 18.1. Nah, kita buka AnTuTu benchmark, bisa kalian lihat untuk multi touch-nya ini bisa 5 jari sih harusnya. Tuh langsung 5 jari ya. Karena emang iPhone 5 jari. iPhone 15 aja pun masih 5 jari. Nah, untuk hasil storage-nya bisa lihat di 33.753. Nah, kita langsung coba tes AnTuTu benchmark ya. Ini tuh panasnya masih di 33 derajat, belakangnya di 34. Oke, udah kelar untuk AnTuTu benchmark versi 10, bisa lihat di 583.000 ya. Ini kok di Android kira-kira sebanding sama handphone apa ini ya. Ini untuk panasnya di 41 hampir 42 derajat. 43 loh. Wah, 44 derajat. Emang di sininya nih panas banget nih. Pas di bagian dekat kamera nih 43 hampir 44 derajat terimalah. Nah, aku udah 3 kali ya ngetes Geekbench 6. Sampai persen keberapa itu dia langsung nutup sendiri. Dan bisa lihat untuk panasnya ini di 41. Susah banget deh emang ngecek ini, soalnya di ujung sini nih. Jadi udah 3 kali ya, tertutup gitu terus ya. Kita coba tes real life stress test ya. Kira-kira ini bisa nggak nih real life stress test ya? Oke, start ya. Nah, ini kita udah berjalan di loop yang ke-6. Kita lihat untuk panasnya udah di tadi tembus sampai 46, tuh bisa lihat 46 derajat loh. Oke, untuk real life stress test bisa lihat base loopnya di 4900, lawlessnya di 3200, stability di 64%. Di loop ke-5 atau ke-6 ini udah turun ya. Yang tingginya di 4900 cuma loop 1 sama loop 2 aja. Dan untuk panasnya tadi tembus sampai 46 sampai 47 derajat. Oke, kita buka Mobile Legends ya. Di game Mobile Legends atau di game lainnya sekarang udah ada mode game ya, sama kayak iOS 18 di iPhone lainnya. Dan bisa lihat di sini tuh untuk di pengaturan dia frame rate-nya tinggi, grafisnya ultra. Nah, ini tuh baru wajar ya. Frame rate-nya tinggi karena memang handphonenya masih 60 fps atau 60 Hz ya, jadi nggak bisa di atas yang tinggi. Nah, kita masuk ke PUBG. Di PUBG juga ada mode game. Mode gamenya ini bukan kayak di Android yang game turbo bisa mode performa baterai, bukan. Nah, mode gamenya ini jika mode game menyala, aktivitas latar belakang akan dikurangi untuk mengoptimalkan kinerja game ini. Jadi untuk yang berjalan di latar belakangnya lebih dikurangin untuk mengoptimalkan atau lebih menstabilkan game yang kita mainin. Nah, untuk di pengaturan grafis dan audio di sini tuh bisa HD Extreme, HDR bisa ekstrim nggak? HDR bisa ekstrim, Ultra HD, Ultra HDR Ultra bisa Ultra,
Nah, kalau di seimbang, ekstrim, di mulus juga ekstrim harusnya ya. Benar ya, mulus juga ekstrim. Ya mengingat memang layarnya masih 60 Hz, nggak bakalan bisa 90 atau 120 fps ya. Untuk aplikasi kamera, nah aplikasi kamera biasa iPhone seperti ini selang waktu slow-mo, video, foto, potret, dan panorama. Untuk di fotonya nggak ada 0,6 kali ya, karena memang kameranya masih satu, tapi kameranya masih satu juga lumayan worth it kok. Nanti di akhir video aku bandingin sama iPhone 15 ya. Kalau iPhone 15 lebih bagus ya wajar ya, karena bedanya jauh banget. Tapi kalau iPhone XR lebih bagus, lah perlu dipertanyakan tuh ya. Karena banyak banget yang bilang iPhone XR ini kameranya masih cakep gitu. Nah, untuk di pengaturan tambahan nggak ada seperti ini. Coba tes foto iPhone XR. Oke, nice. Untuk kamera depan, kamera depannya juga masih cakep loh, seriusan. Untuk di video, di kamera depan bisa HD atau 720 ya. Terus HD-nya bisa 60 fps nggak? Oh bisa dong, HD-nya bisa 60 fps. Untuk di kamera belakang bisa HD 4K 60 fps, bisa 4K 60 fps, udah cakep sih 4K 60 fps. Ini aku lagi ngecharge ya, karena tadi tuh aku ngerasain baterainya boros banget. Kalau kita cek dari baterai health di sini tuh kan 97%. Nah, setelah aku coba pakai buat video, aku foto-foto, terus aku download aplikasi dari 50% atau dari 48%, itu ke 27%-nya cepat banget, nggak nyampe 10 menit coy, gila nggak tuh? Nah, terus juga aku cek di Triutul, ternyata baterainya ini tuh baterai life-nya di 96%. Ya, menurut aku kalau bedanya 1% wajar aja ya. Terus juga ini tuh benar ya, iPhone-nya warna merah. Terus kalau kita cek dari baterai dia di Triutul, ini tuh udah charge time-nya itu udah di 1543 kali ya. Soalnya wajar lah, ini handphonenya dari 2019. Yang paling mengagetkan sih waktu tes di verification review, ternyata dapat skornya 85%. Ternyata di kamera belakangnya bermasalah. Mungkin katanya udah diganti ya, kemungkinan udah diganti. Memang sih, kalau aku pakai tadi kamera belakang itu nggak ada masalah sama sekali, aman-aman aja. Ya kemungkinan udah diganti ya. Nah pendapat kalian baterai iPhone XR seboros ini itu wajar nggak? Kalau baterai health-nya 97%, aku yakin sih itu pasti disuntik. Tapi ini tuh normal nggak ya? Baterainya boros banget soalnya. Nah, penyakitnya iPhone XR ini, aku baru install game dan handphonenya udah mulai panas. Nah, penyakitnya sama kayak yang dulu pernah aku pakai ya. Ini bisa lihat panasnya sampai 46 derajat. Ini aku nggak main game, cuma baru install aplikasi doang dari App Store-nya tuh, bisa lihat panas banget. Nah, penyakitnya itu layarnya ya. Layarnya dia gelap nih. Jadi bisa lihat ya. Nah, ini kan gelap nih. Nah, nih segini ya. Nah, dari segini ke atas itu udah nggak naik lagi tuh. Tuh, nah. Jadi dia ketahan kayak di 40 atau 50% tuh. 40 nih mungkin, 45 atau 50% ya. Jadi segini nih udah nggak naik lagi. Ya nanti kalau misalnya handphonenya udah mulai dingin, dia terang lagi. Nah itu nggak penyakit sih, mungkin emang kayak gitu cara dia ngelimitin biar handphonenya nggak begitu panas ya. Karena kalau layarnya terang itu panas. Terus juga kadang-kadang kalau layarnya panas, sentuhannya jarang sih. Sentuhannya kayak macam mau disentuh gitu nggak bisa ya. Ini kalau handphonenya panas doang. Nah, ini tuh aku baru unboxing ya, Memang sebenarnya iPhone XR ini kalau dipakai buat yang kayak macam ya untuk panas-panas banget, udah kurang worth it sih. Karena mengingat emang chipset ini tuh kan juga udah jadul gitu ya, udah tahun 2000 berapa ini ya iPhone XR ya. Tapi kok dipakai daily sih harusnya masih aman. Ini pun aku nggak main game sih, cuma baru download beberapa aplikasi doang.
Ini kamera 4K 60 fps ya, iPhone XR. 4K 60 fps, aku coba jalan-jalan santai. Ya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan ini fokus cahayanya cepat banget ya. Ini aku fokus ini tengah. Ini kok aku arahin ke langit, tengok tuh cepat banget. Aku arahin ke bawah, wih gila. Ya walaupun nggak tahu sini asli atau enggak untuk layarnya segala macam, ini tuh layarnya bagus. Ya paling bawahnya aja yang agak tebel ya. Untuk kamera depannya 60 fps ya, HD ya 1080. Nah misalnya lihat ya. Nah ini juga lumayan cepat ya, bisa lihat ya. Ini terus aku keluarin ke langit. Tuh aku agak gelap langsung ke muka aku. Nah lumayan cepat loh. Dan ini kameranya masih lumayan stabil banget. Cakep, bisa lihat. Cakep. Ya walaupun iPhone XR ini udah tahun berapa nih coy. Cakep nih, masih mantap banget. Cepat ini ya. Fokus. Untuk kesimpulan dari aku, handphonenya aku unboxing dan aku pakai seharian ya, nggak aku cobain main game sih, aku cuma baru download game doang. Handphone ini menurut aku pribadi sih, sebelum kita buat video kedua tes game, kalau dipakai daily mesti oke, tapi kalau kalian pakai ngegame aku rasa udah kurang, mengingat baterainya boros, terus kalau panas layarnya redup. Ya kalau panas dia layarnya redup. Baru bentar doang download atau ngapa-ngapain itu di bawah kameranya sini udah terasa panas banget. Nggak tahu sih ini karena Exinter atau memang ada pernah diganti partnya, tapi rasaku memang iPhone XR rata-rata seperti ini deh ya. iPhone XR yang temen aku juga seperti ini ya. Dia memang udah panas gitu. Memang udah nggak cocok lagi lah untuk sekarang ini kok untuk ngegame. Tapi kalau untuk daily, foto dan segala macam masih oke. Nah jangan lupa juga kalian kemana-mana wajib bawa powerbank. Powerbank MagSafe juga boleh seperti ini ya. Ini powerbank MagSafe dia bisa nih tetap support tuh, bisa lihat ya, support tuh powerbank MagSafe ya. Tuh powerbank MagSafe bisa. Jadi MagSafe-nya berfungsi, nggak ada masalah. Nah oke lah guys, jadi ya cukup sampai di sini dulu. Gimana pendapat kalian untuk iPhone XR 2025 ini? Apakah masih worth it? Nah nanti video selanjutnya kita langsung aja tes main game ya, untuk tes gamenya. Oke, thanks for watching, jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later, goodbye, dadah.